Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 September 2020 bersama Pastor Anton Mikhael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Anging Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 5 September pada pekan biasa yang ke-22. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga inspirasi sabda-Mu hari ini menjiwai seluruh perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakamnya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Anda pernah mengikuti sebuah perayaan yang dihadiri oleh banyak pejabat publik. Biasanya yang memberikan sambutan dalam perayaan itu adalah mereka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Misalnya saja jika di sebuah kelurahan atau desa ada perayaan dan dihadiri oleh Pak Camat, maka Pak Camat yang akan diberikan kesempatan untuk mewakili pemerintah. Mengapa demikian? Karena jabatannya lebih tinggi. Dalam konteks dan situasi seperti ini, dapat kita gunakan untuk membayangkan peristiwa Yesus hari ini. Ketika Yesus mengatakan bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat, sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa peranannya itu lebih tinggi daripada hari Sabat. Pernyataan ini sebenarnya merupakan kritik untuk orang-orang Yahudi yang hanya memperhatikan aturan-aturan Sabat saja, tetapi tidak melihat Yesus sebagai nilai yang lebih tinggi daripada hari Sabat. Kritikan ini diperjelas lagi dengan contoh yang diberikan oleh Yesus ketika Daud dan para pengikutnya dikejar oleh Saul dan mereka lapar. Mereka masuk ke dalam rumah ibadat dan meminta roti kepada Ahimelek. Ahimelek tidak mempunyai roti selain roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Ahimelek memberikan roti itu kepada Daud dan para pengikutnya. Tindakan Ahimelek ini tidak bisa disalahkan, karena meskipun roti sajian itu hanya untuk para imam, tetapi untuk nilai kehidupan yang lebih tinggi, Ahimelek memberikan roti itu kepada Daud. Yesus mengajarkan hal yang sama sebenarnya. Yesus mau mengajak pendengarnya untuk melihat dan mengejar nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Maka jika ajaran Yesus ini ditarik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sebenarnya sangat relevan. Karena banyak peristiwa hidup kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dalam kehidupan kita diminta untuk mengejar nilai yang lebih tinggi dari berbagai pilihan itu. Yesus menampilkan diri sebagai nilai yang lebih tinggi, Tuhan atas hari Sabat. Maka inilah yang mau dikatakan oleh Yesus, kejarlah nilai yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi carilah dan temukanlah nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan, dalam konteks hidup kita masing-masing. Banyak contoh yang dapat kita berikan. Misalnya di gereja, ketika kita mengikuti ibadah di gereja, nilai apa yang lebih tinggi? Berdoa dan memuji Tuhan.
Maka nilai-nilai yang lainnya atau hal-hal lainnya seperti gosip, pamer, HP itu lebih baik disingkirkan. Di kantor, nilai apa yang lebih tinggi? Bekerja. Maka malas-malasan, tidur-tiduran atau tukang cerita disingkirkan. Dalam kehidupan keluarga, nilai apa yang lebih tinggi? Tanggung jawab. Maka nilai-nilai tanggung jawab inilah yang harus kita cari dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, nilai apa yang lebih tinggi? Saling menghargai. Bukan kebencian, permusuhan, iri hati. Maka kita mengusahakan nilai yang lebih tinggi dalam masyarakat dengan saling menghargai. Yesus memberikan contoh, memberikan ajaran untuk mencari nilai yang lebih tinggi. Dan semoga saya dan Anda, kita, sesuai dengan ajaran Yesus, senantiasa menemukan dan mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dalam konteks kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu, inspirasi sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dalam kehidupan kami sesuai dengan ajaran-Mu. Bantulah kami ya Tuhan. Doa ini kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan para frater serta para penghuni Seminarium Angin Mamire Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.